kasih atas waktunya. Saya bersyukur saya punya ibu seperti Bu Titi, karena bila mana seseorang ibu yang sangat luar biasa, yang memperjuangkan kehidupan saya, yang berjuang sampai jauh di negeri sana. Saya terima kasih kepada Tuhan, dan saya berterima kasih juga kepada ibu yang telah memperjuangkan saya. Saya mengucap syukur secara luar biasa punya ibu yang kuat, punya ibu yang tidak mudah menyerah walaupun situasi sulit seperti apapun, dia tetap berjuang. Thank you buat segala sesuatunya, thank you. Jujur saya kangen dengan ibu, tapi untuk hari ini memang keadaan memang belum bisa untuk mempersatukan kita, tapi saya percaya Tuhan tetap sertai ibu, Tuhan tetap jagai ibu, dan ibu semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat segala sesuatunya. Hai, perkenalkan namaku Sebastian Ivaldo, bisa dipanggil Valdo atau Bastian. Aku umurnya 25 tahun. Hobinya main basket, sama olahraga, sama main. Oh iya, aku sekarang udah lulus kuliah, tinggal nunggu wisuda aja, cuman karena covid jadi ditunda lulusannya, wisudanya. Oh ya, kalau misalkan ditanya perasaannya tentang ibu, ya kangen sih kangen, namanya juga anak sama ibu pasti kangen lah, biasa. Terus kalau misalkan pengen ketemu ya pasti pengen ketemu, cuman terkadang kan kalau ketemu apa ya, biasalah namanya anak sama orang tua kan pasti ada masalah, cekcok biasa ya, justru itu yang bikin kangen. Kalau perasaannya sekarang ya pengennya sih lekas selesai covidnya ya, jadi supaya bisa cepat ketemu. Terus buat tante-tante atau mbak-mbak atau temennya ibu yang ada di Hongkong yang lagi kena musibah internasional COVID-19 juga, tolong jaga kesehatan, cuci tangan setiap habis pulang ataupun bisa salaman dari mana-mana. Terus minum vitamin C dan lain sebagainya. Tetap olahraga, tetap jaga kesehatan supaya kita menjadi agen yang tidak menularkan penyakit pada orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di vlog kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sama sahabat saya yang sangat luar biasa. Hari ini adalah beliau ini salah satu inspirasi saya juga ya. Beliau ini adalah salah satu seorang ibu dan juga seorang mother yang pokoknya best the best. Saya akan interview. Perkenalkan Mbak, siapa namanya? Sebut saya namanya Yuli, nama keren saya, nama internasional saya is Juliet, so sweet, so beautiful name, and wonderful name. Yang jelas teman-teman semua, Mbak Yula ini adalah seorang orang Kediri juga. Yang jelas Mbak Yula ini adalah orang yang pantang menyerah dalam perjuangannya untuk menyekolahkan atau menguliahkan anak-anaknya yang saat ini sudah sangat luar biasa. Nah, Mbak Yulia, gimana di Hong Kong selama ini perjuangannya seperti apa? Mungkin teman-teman yang di rumah atau mungkin yang di luaran sana yang mengikuti channel saya bisa mendapatkan informasi yang mungkin dibutuhkan untuk saat ini. Monggo. Halo, salam, perkenalkan dulu bahwa hidup, saya punya moto, hidup harus hidup. Hidup menyala dan menyala, itu moto saya yang terakhir. Karena kalau hidup kita punya moto dan punya sesuatu komitmen, itu hidup tidak ada sesuatu yang mudah. Kesuksesan tidak ada satu kesuksesan yang free. Kesuksesan pasti ada harga yang dibayar di belakang, di depan, dan segala hasil itu pasti di belakang. Karena perjuangan tidak akan pernah mengingkari hasil. Karena hari ini, apa yang Anda kerjakan hari ini, itu menentukan untuk tahun yang ke depan Anda. Makanya tanamkan sesuatu yang baik, karena hidup hanya suatu kebaikan. Seperti apapun keadaan, seperti apapun posisi Anda yang hari ini Anda alami, mungkin Anda lagi sedang terpuruk, mungkin Anda sedang sendirian, mungkin Anda sedang mengalami suatu kegagalan, mungkin juga Anda mengalami suatu hidup yang seolah-olah tidak ada harapan. Jangan pernah putus asa. Bahwa satu hal lagi putus saya ya, hidup bersama Tuhan membuat segala sesuatunya itu akan berbeda. Hidup bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, kita sebagai manusia, kita melakukan sebagai apa yang sebagai manusia, tapi secara ada suatu alam di spiritual. Kalau kita hidup melakukan apa yang jadi tugas kita sebagai manusia dan kita menyerahkan untuk apa yang kita tidak bisa untuk kepada Tuhan, segala sesuatu. Kalau ibaratnya kita hidup itu seorang petani menanamkan sebuah benih itu exactly pasti harus untuk panennya itu harus ada jangka, tinggal terserah Anda menanam apa. Kalau Anda mau menanam padi, exactly waktunya cepat, so stop time. Tapi kalau ingin Anda menghasilkan sesuatu hal yang lebih spektakuler lagi, itu actually tanamannya itu bukan tanaman yang hanya stop time. Even Anda menanam, Anda itu pasti membutuhkan suatu proses dari menanam, menabur, menyirami, dan sampai menuainya. Dan actually namanya jujur orang manusia hidup itu tidak ada orang spontan langsung wow, itu pasti ada dinilai dari prosesnya itu dari nol. Oke Mbak Julia, ngomong-ngomong pertama kali ke Hong Kong itu tahun berapa ya? Maaf aja lupa ya kali tahun. Soalnya anaknya masih SD ya, SD teman-teman semuanya. Dari SD Mbak Yulia merantau ke Hong Kong, tetapi alhamdulillahnya dengan kerja keras dan juga memanfaatkan waktu yang ada, sekarang anaknya udah menjadi kebanggaan ya. Nanti fotonya pasti akan saya di slide ya, sangat luar biasa sekali. Kemarin tahun 2019 ya pulang ya, menghadiri anaknya yang diwisuda. Cuma 4 hari teman-teman, saya bayangkan 4 hari. Perasaannya gimana Mbak, jauh dari keluarga, 2 tahun sekali pulang ya? Ya, 2 tahun sekali. Selesai finish Pon Raya kebanyakan ya, kebetulan saya juga orang Kristiani sih ya. Ya salam buat semuanya, salam sejahtera. Gini loh, apapun agama Anda tuh tidak penting, yang penting itu kita tuh harus percaya kepada Sang Pencipta. Karena segala sesuatu kita harus percaya bahwa hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Kita manusia boleh mengambil keputusan, boleh berencana seperti apapun. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak berkehendak, semuanya tidak akan jadi. Makanya
kita belajar sebagai apa yang kita menjadikan manusia, apapun proses hidup kita nggak usah malu loh. Nggak usah malu kita, maaf kata ya, saya nggak pernah sekali-sekali merasa malu menjadi seorang pembantu. Karena ini hal yang ditetapkan Tuhan untuk bagaimana saya bisa seperti ini. Kalau saya tidak menjadi pembantu, saya nggak akan mengalami banyak hal yang mungkin seorang, ya bukan kita gimana sih ya, bukan kita membanggakan apa ya sih, tidak. Tapi ada sesuatu dari mana saya menjadi seorang pembantu ini, saya belajar banyak dari berbagai orang macam, dan kebetulan saya ada di Hong Kong. Exactly, Tuhan itu merencanakan suatu punya koneksi-koneksi ilahi, itu bos-bos yang luar biasa, yang dari pada mereka satu belajar banyak pakai arti kehidupan, bagaimana hidup, bagaimana memplanning finansial kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita cara hidup itu semuanya tuh ada di sekitar kita. Padahal pembelajaran kita itu semuanya tuh ada di lingkungan kita sebenarnya. Cuman kita belajar mengerti apa tidak. Dan satu hal ya, jangan sia-siakan kesempatan, karena kesempatan di hidup ini tidak akan pernah datang 2 kali. Meskipun datang 2 kali, tapi itu tidak akan pernah sama lagi. Belajarlah, lakukanlah dengan baik dan benar, tidak hanya di hadapan manusia, tapi terlebih lagi di hadapan Tuhan. Karena kita melakukannya dengan baik dan benar, dan karena hidup kita harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang hidup, terlebih lagi kita berusaha menjadi manusia, bukan tidak ada manusia sempurna, tapi kalau kita melakukan suatu kebaikan dan kebaikan, kita menanam kebaikan, Tuhan itu adil. Dan kalau kita hidup itu bukan milik kita sendiri, terlebih lagi bagi orang-orang yang punya keluarga, punya anak, punya suami, punya saudara. Ngomong-ngomong anak nih, nah saya putus dulu teman-teman semua. Nah di bulan Desember ya, Mbak Julia kan nggak pulang tuh. Bagaimana perasaannya? Yang dulu setiap tahun Desember untuk menyambut tahun baru, Mbak Julia ini pasti pulang karena memeriahkan Natal ya. Tapi tahun ini kebetulan Hong Kong dan semua negara ini mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, ujian yang membuat kita semua menjadi orang-orang yang hidup bersih karena adanya COVID-19 ya. Jadi bagaimana Mbak Julia di tahun ini nggak bisa pulang berkumpul sama keluarga? Perasaannya seperti apa? Rasa namanya juga manusia, semuanya pasti merindukan kehangatan keluarga, ingin memeluk anak, orang-orang yang dikasihi. Itu exactly, so pasti ya. Tapi jangan membuatnya sedih lah. Belajar segala sesuatu bahwa apa yang di depan kita, apa segala sesuatu yang kita tidak bisa, itu tidak harus kita mengantisipasinya dengan sebuah kesedihan. Karena di sini, saya punya suatu komunitas, itu sebuah komunitas ya saya rasa itu luar biasa, membuat saya jadi seorang perempuan itu tidak hanya cantik saja itu kurang. Karena kecantikan wajah itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi jadilah ayo kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan apalagi kita sebagai orang penentu bangsa kita. Ayo kita cara mendidik kita, cara bersikap kita, cara ngomong, cara apapun. Jadi ayo kita membuat suasana itu yang mendidiknya itu secara, biarlah anak-anak kita tuh tanamkan kebaikan, menjadi orang yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang harus bisa memimpin. Karena kalau kita menanamkan suatu kepemimpinan kepada anak-anak, karena kalau kemudian hari kita akan tua, dan masa depan kita dan masa depan bangsa, desa, dimanapun itu ada di tangan generasi kita. Jadi ayolah kita menjelaskan, kalau ada nggak bisa terus harus sedih hari ini. Kenapa? Karena menangis tidak menyelesaikan masalah, dan segala sesuatu kalau menangis tidak akan pernah selesai. Jadi ayolah cara pandang kita, kalau kita tidak bisa pulang ya carilah sesuatu hal-hal kesibukan yang baik. Toh masih sekarang nggak bisa pulang, kan tahun depan bisa masih pulang. Jadi belajarlah mengambil pikiran yang positif dari segala sesuatu yang negatif. Janganlah pikiran yang negatif itu langsung diisi ya. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan menjadi kenyataan. Itu intinya seperti gini teman. Kalau pikiran, apa yang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu seperti doa. Kalau kita selalu mikirin yang jelek, hidup kita akan jadinya jelek. Tapi kalau anda ya, kita sebagai seorang YouTuber lah, saya menghimbaukan, ayo pikiran kita tuh pikiran yang positif. Kalau kita memikirnya positif, itu hasilnya hidup kita tuh akan luar biasa. Nah, karena itu biarlah doa. Ini Mbak Juli kan udah ini di luar negeri kan lama. Untuk komunikasi dengan keluarga tetap terjalin itu seperti apa sih?
kan banyak nih cita-cita ditinggal lama ya teman-teman semua, ya maaf mungkin yang keluarganya tidak utuh atau mungkin keluarganya yang berantakan, padahal Mbak Yulia ini pergi ke luar negeri itu anaknya masih kecil sampai sekarang kuliah, sampai sekarang bekerja, dan ini bukan waktu yang singkat teman-teman semua, dan bagaimana komunikasi sama keluarga bisa terjalin sampai saat ini seperti itu. Mungkin ada kasih tip-tip untuk teman-teman yang di luar sana. Begini ya sahabat, namanya juga orang rumah tangga itu pasti ada suatu, ibaratnya piring, kalau bertemu piring itu pasti hentian ada suara. Tapi kita harus tetap menjaga seorang perempuan rumah tangga, mau biar mau langgar itu tergantung perempuan. Kalau perempuan setia, badai boleh seperti apapun, kalau perempuannya bisa setia seperti apapun, exactly kalau perpisahan itu pasti ada goncangan, pasti ada ya apapun. Tetaplah kita menjaga suatu kesetiaan. Peganglah, jangan sekali-kali perkatakan itu kata cerai. Karena sekali Anda mengatakan cerai, itu sebuah perkataan yang akan ditangkap oleh suatu alam, intinya suatu alam di luar yang tidak kita kelihatan. Itu dijadikan suatu tuntutan yang akan mendakwa Anda, yang akan mengyang-nyangkan, dan itu akan terjadi. Ayo gini, ini seperti saya intinya punya suami seperti nggak punya suami, karena saya nggak pernah berada bersama dia setiap hari. Intinya saya 2 tahun hanya pulang satu kali itu aja. 2 minggu. Kadang kalau puji Tuhan kalau bisa 1 bulan itu aja tuh nggak bisa. Jujur lah soal, ya jujur ya, swear soal hubungan seperti itulah, itu sudah tidak, suami istri itu tuh sudah tidak menjadi suatu kebutuhan yang harus, karena kita lebih mengutamakan ke anak-anak bahwa kasih sayang, situasi dan kondisi. Apalagi seperti saya ini, kalau saya pulang itu ibu saya menunggu ke saya, saudara saya, terlebih lagi anak-anak saya. Jadi saya harus pandai-pandai membagi waktu, dan janganlah segala sesuatu sedikit-sedikit kita menghadapi dengan emosi. Ayolah belajarlah kita bahwa selama ini kita nggak bertemu sama mereka, dan kita bertemu itu jangan sampai kita terus ada apa-apa, jangan mentang-mentang kita punya uang, dan jangan mentang-mentang kita bisa cari banyak uang. Iya, Mbak. Itu jangan dijadikan ukuran. Kebanyakan seperti itu. Jangan seperti itu. Biarlah kita meskipun kita punya hasil banyak lah, bisa dibilang gaji banyak tuh jangan gitu sebagai panutan kita harus berkuasa, kamu harus ini, harus itu, ya, jangan. Ayolah kita belajar menghargai. Kita harus tahu, kita kembali lagi tuh harus tahu dari awal mulanya kita dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Seperti saya boleh berubah penampilan, tapi cinta kasih saya sama keluarga, kesetiaan saya sama, seperti ya namanya juga manusia ketemu, apalagi di luar tuh banyak berbagai macam. Allah setia, karena Anda setia ya, Tuhan pun akan setia, dan Tuhan tuh akan membela sampean dalam segala perkara. Karena harga kesetiaan itu mutlak yang akan membuat Anda sukses. Karena intinya suatu lingkaran kesetiaan itu membuat berkat yang selama ini Anda belum, yang menjadi jatah Anda, itu akan tetap tercover. Itu dari kesetiaan. Karena sebuah kesetiaan itu adalah integritas yang tak akan pernah bisa dibeli dengan harga apapun. Jadilah perempuan yang tidak hanya bisa dibanggakan kecantikan wajah percuma, tapi kecantikan hati itu yang lebih monoton. Karena apa ya? Kalau Anda bisa setia, jujur, setia, jujur, dan bisa dipercaya ya, kemanapun Anda melangkah dan dengan siapapun Anda posisi aman, Anda akan bertahan. Itu teman-teman motivasinya. Nah, Mbak Yul, sekarang ini kan anak-anaknya sudah lulus sarjana semua. Yang satu sebagai seorang gitaris ya, seorang gitaris teman-teman. Yang satu bekerja di rumah sakit, betul, perawat. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, biayanya sangat luar biasa. Itu udah berapa tahun dia kan. Dan yang membuat bangga adalah seperti ini ya, planningnya itu sudah benar-benar di schedule ya. Jadi walaupun jauh dari keluarga bertahun-tahun, tetapi hasilnya 2 orang putranya menjadi anak yang kebanggaan. Nah, kalau ngomong-ngomong sama putra nih, Mbak Yulia bagaimana setelah anaknya udah lulus, sekarang udah bekerja sebagai pelayan Tuhan ya, apa kebanggaan? Sebenarnya ada satu hal yang membuat saya bangga, itu adalah penyertaan Tuhan. Hanya penyertaan Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu
berhasil dan beruntung. Karena keberhasilan tanpa beruntung, jadi kita punya kesuksesan tapi tidak diberi kuasa, kasih karunia untuk menikmati, itu sia-sia. Ibaratnya orang kaya ya, orang kaya punya kaya harta segalanya, tapi dia tidak menikmati kekayaannya. Apa gunanya kalau dia sakit-sakitan, terus bahkan sampai stroke, terus hartanya buat apa? Tapi berbahagialah orang yang dikasih karunia keberhasilan dan keberuntungan. Jadi kita diberkati kesuksesan, diberkati, tapi dikasih karunia untuk menikmati itu berkat. Jadi itu satu kesuksesan. Jadi intinya ayolah kita cara pandang kita ya, karena cara pandang kita itu bisa merubah gaya hidup kita, pikiran kita, dan tindakan-tindakan kita. Ayolah pikiran kita tuh yang open gitu loh. Jadi perempuan itu yang tidak hanya dewasa, tapi pikirannya tuh yang open, yang intinya kita bisa saling melihat membuka informasi ya, dan beruntung. Karena keberhasilan tanpa beruntung, jadi kita punya kesuksesan tapi tidak diberi kuasa, kasih karunia untuk menikmati, itu sia-sia. Ibaratnya orang kaya ya, orang kaya punya kaya harta segalanya, tapi dia tidak menikmati kekayaannya. Apa gunanya kalau dia sakit-sakitan, terus bahkan sampai stroke, terus hartanya buat apa? Tapi berbahagialah orang yang dikasih karunia keberhasilan dan keberuntungan. Jadi kita diberkati kesuksesan, diberkati, tapi dikasih karunia untuk menikmati itu berkat. Jadi itu satu kesuksesan. Jadi intinya ayolah kita cara pandang kita ya, karena cara pandang kita itu bisa merubah gaya hidup kita, pikiran kita, dan tindakan-tindakan kita. Ayolah pikiran kita tuh yang open gitu loh. Jadi perempuan itu yang tidak hanya dewasa, tapi pikirannya tuh yang open, yang intinya kita bisa saling melihat membuka informasi ya, maksudnya maksudnya kita melihat dunia, perkembangan zaman, jadi kita nggak kuper gitu loh. Jadi kita intinya nggak ya, meskipun kita jadi seorang meskipun kita jujur ya, status kita sebagai seorang TKW, tapi janganlah itu TKW itu sebagai kerendahan diri. Justru dari TKW ini kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang intinya orang elit nggak bisa masuk, tapi kita bisa masuk ke dalam segala akses gitu. Jadilah orang-orang yang bisa dibanggakan oleh siapapun. Intinya keluarga Anda itu bangga dengan Anda, anak Anda itu bisa bangga dengan Anda, teman-teman Anda itu bisa bangga bersahabat dengan Anda, dan apalagi majikan Anda, bos Anda, intinya kerabat-kerabat, koneksi relationship itu bisa bangga dengan Anda. Itu suatu nilai, itu harta yang bangga, bukan arti bangga kecantikan, bukan harta, tidak, tapi nilai integritas, nilai harga. Intinya seorang yang punya nilai yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh harta kekayaan, tapi itu nilai kemurnian, nilai-nilai hidup. Itu intinya orang dunia bilangnya kemurnian nilai hidup. Itu yang lebih penting. Intinya integritas. Kalau orang punya integritas, Saman bisa berdiri di hadapan Saman siapa saja. Dan ini dari pengalaman hidup saya dikoneksan dengan bos-bos itu ya, puji Tuhan lah. Intinya kalau kita punya integritas dan punya wibawa, karena wibawa itu timbulnya dari integritas. Jadi setiap perkataan kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, itu kita bisa pertanggungjawaban di hadapan siapapun, bahwa posisi kita, apa yang kita lakukan itu sebuah kebaikan dan posisi dalam kebenaran. Dan itu membuat kadang itu banyak hal itu yang saya lakukan orang lain nggak melakukan, tapi saya melakukan, dan saya akan mengambil komitmen bahwa apa yang saya lakukan itu adalah suatu kebenaran dan akan membawa suatu keberhasilan yang membuat intinya orang lain nggak akan pernah menemukan, karena berjalan bersama Tuhan itu melihat sesuatu yang tidak manusiawi. Jadi malah hidup kita mengalami banyak hal perkara itu, to sight is wonder. Jadi suatu hal-hal yang luar biasa itu yang terjadi. Satu hal, dipercaya. Berbahagialah orang yang dipercaya, tidak hanya manusia tapi dipercaya Tuhan. Kalau Anda dipercaya Tuhan, hidup Anda akan berubah semuanya. Penampilan boleh berubah, tapi jati diri, nilai Anda seorang perempuan, yang seorang ibu, seorang istri, seorang anak perempuan, seorang adik perempuan, sahabat perempuan, tapi itu tetaplah Anda pegang sampai kapanpun. Maka hidup Anda akan mengalami kesuksesan, hidup Anda penuh diberkati dan rezeki, kebahagiaan. Jangan satu hal yang pentingnya, Anda boleh bekerja, tapi Anda harus selalu berdoa dan berdoa. Karena kesuksesan itu yang memberi Tuhan. Manusia boleh berusaha, tapi keputusan, berkat itu yang bisa mendatangkan Tuhan. Oke? Salam damai sejahtera, sukacita buat Anda semua ya. Biarlah berkat Tuhan melimpah-limpah buat Anda. Dan Yesus memberkati. Terima kasih. Biarlah kalau Anda merasa suka, ya silahkan like and tombol
loncengnya, subscribe buat Mbak sahabat saya yang tercinta ini. Terima kasih. Sampai jumpa buat episode YouTube kita yang kedepannya. Yuk, bye bye. Nanti teman-teman boleh komen saya mau bikin video apa lagi untuk mengorek informasi dengan teman-teman yang lain. Masih banyak cerita-cerita orang-orang Indonesia ya, orang-orang Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah, dan juga ada luar Jawa, Manado, Sulawesi, Kalimantan, Lampung, semua ada di sini. Nusantara ya teman-teman semua. Nanti teman-teman akan bisa mendengarkan sharing-sharing teman-teman di luaran sana, dan mungkin bisa mendapatkan informasi ya teman-teman semua, bagaimana serunya kerja di luar negeri jauh dari keluarga, tetapi pulang-pulang mendapatkan hasil yang sangat luar biasa pula ya. Yang jelas Mbak Yuda ini adalah bekerja di Hong Kong sudah lama ya, hampir kurang lebih berapa tahun Mbak? Kurang lebih 10 tahunan, tetapi alhamdulillahnya ya, syukur anak-anaknya sudah sukses ya, kuliahnya sudah sukses. Dan teman-teman semua, kali ini kita itu berada di taman yang tidak terlalu banyak penghuninya, yang ada adalah orang-orang Hong Kong yang main sama anaknya. Saya kasih gambar sebentar. Nah, ya ini nah di sana. Nah, yang benar-benar tidak banyak orang. Ya, jadi kita juga takut teman-teman semua, karena memang ya Dari tempat-tempat yang rame ya. Kita juga pakai masker, tadi maskernya di mana? Maskernya ada ditaruh ya. Jadi kita lepas, nanti kalau udah keluar dari taman kita pakai lagi, karena memang ya. Dan jangan lupa teman-teman harus punya stok ya, harus punya stok. Punya stok. Kalau kotor bisa diganti seperti itu. Ya, jadi benar-benar harus menjaga diri. Jangan sampai kita sakit, apalagi kita ikut orang teman-teman semua ya. Oke, Mbak Yul, gimana apa itu namanya? Kangen nggak nih sama anak? ini kangennya mamanya. Gimana kalau nyoba telepon? Telepon sekarang tuh kadang mungkin di sini kita tuh kalau kita telepon orang nggak diangkat, jangan asosiasinya yang negatif, karena kita tidak bersama dengan mereka. Situasi dan kondisinya mungkin kita lagi free, belum tentu kalau di sana juga free. Jadi kalau saran saya ya, kalau di telepon nggak diangkat itu jangan langsung marah, cemburu atau gimana, nggak usah. Nggak tahu kesibukan Masing-masing dan tempatnya kita nggak bersama-sama. Jadi exactly kita ayolah belajar segala satu pikirannya yang positif gitu. Nah teman-teman semua, mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Julia, atau mungkin dari teman-teman yang lain yang punya pengalaman-pengalaman yang jelas bisa memotivasi kalian bahwasanya teman-teman BMI yang ada di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, mungkin di Jepang, di Korea, itu pasti punya segi positifnya. Jadi jangan anggap bahwa kita di luar negeri itu hanya sebagai, memang pekerjaan kita sebagai seorang pembantu rumah tangga, tetapi jangan salah ya, kita memiliki talenta-talenta yang mungkin kalau bisa dibilang ditunjukkan itu untuk saat ini mungkin kita masih dalam proses, tapi kita lihat fakta dan buktinya nanti suatu saat pasti kalian teman-teman yang berprestasi, selamat ya, Anda tidak rugi ya, tidak menghabiskan waktu bertahun ataupun kalau orang Cina seperti ini ya, motivasinya time is money ya, waktu adalah uang. Jadi manfaatkan, jangan hanya cuman senggang-senggang saja, jangan sampai rugi, jangan sampai geton buri kalau wong Jawa ngomongnya seperti itu. Nah motivasinya apa Mbak Julia? Agar kita tidak terpangat pergaulan atau mungkin terpengaruh teman-teman yang mungkin suka yang menghabiskan waktu yang ada guna lah, intinya seperti itu. Di saat libur manfaatkan. Apa nih? Ini teman-teman, saya punya motivasi ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka sebuah persahabatan, ini masa depan Anda, hidup Anda di kelak kemudian hari ditentukan dengan sahabat-sahabat Anda. Karena input mempengaruhi output. Jadi siapa sahabat Anda, ya seperti apa Anda jadinya. Makanya bukan kita memilih, kita harus bijaksana
menjalin persahabatan, karena kalau kita salah bergaul itu kehidupan kita pun juga akan rusak. Rusaknya tuh bukan rusak secara tubuh kita rusak, tidak, tapi apa yang kita cita-citakan, motivasi asal mula kita ke sini sebagai merantau, sebagai seorang perantau, sebagai seorang imigran, itu kan kita mencatu kerja untuk uang, untuk masa depan, dan untuk keluarga itu. Dan maka dari itu kita harus bisa belajar untuk memanage uang. Satu itu, dan dua, Anda harus mempertemukan belajar bersahabat itu dengan orang-orang yang punya motivasinya itu untuk ke depan. Jangan habis sekarang, dapat sekarang, habis sekarang. Tidak bisa seperti itu. Kita harus punya planning, kita harus bisa memanage. Sebenarnya apa sih maksud tujuan kita kemari itu, selain hanya untuk bikin rumah, untuk menyekolahkan anak, kita tuh harus belajar untuk masa depan kita, ntar kemudian harinya itu seperti apa. Itu harus kita pikirkan mulai dari sekarang, karena di 10 tahun ke depan itu hari ini tuh menentukan sekali. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda buat, itu keputusannya di hari sekarang itu untuk menentukan yang ke depan. Makanya berhati-hatilah setiap, ya kalau namanya boleh dikata di Hongkong ini surganya dunia. Anda semua ada, semua bebas, semua apa yang Anda inginkan dan semua apa yang Anda harapkan itu Anda bisa tercapai selama Anda pegang. Tapi ada satu hal ya, bahwa kita kelak itu hidup tidak selamanya di Hongkong. Kita akan kembali ke tanah air bersama-sama. Makanya dari itu satu ya, kita harus bisa memanage uang. Persiapkan masa depan Anda. Karena kata penyesalan tidak pernah ada di depan. Kalau penyesalan di depan itu namanya pendaftaran. Makanya kenapa penyesalan di belakang? Segala sesuatunya sudah selesai. Karena kesempatan cuma satu kali, sahabatku. Makanya ayolah, pergunakan waktu yang baik, isi waktu luang-luang dengan isi hal-hal yang baik, yang untuk memotivasi hidup kita, membuat pengalaman, wawasan kita, pengetahuan, keterampilan, ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di sekolah itu kita bisa mendapatkan di luar dengan cara yang baik gitu loh. Jangan kalau kita punya uang terus kita hambur-hamburkan, itu bukan. Ayolah, kembali lagi, sampai kapan kita harus tetap ingat asal mula motivasi kita ke sini itu untuk uang, untuk keluarga, untuk masa depan, untuk sekolah, untuk bangun rumah itu. Jangan kalau sampai di sini terus motivasi kita belok ke kanan dan jauh, itu jangan sampai. Rugi. Yang jelas Apalagi ya, saya sarankan kita perempuan jangan sampai terjerumus ke pergaulan lesbian, karena segala satu itu tidak hanya menghabiskan uang, menghabiskan waktu, terlebih lagi bukan sok suci buat dia. Ayolah, jangan hindari seperti itu. Segala sesuatu hidup apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kelak kemudian hari. Makanya kembali lagi bahwa pergaulan yang baik itu akan membuat Anda menjadi baik, hidup Anda bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, depan keluarga. Kasihanlah, kita juga malu lah kalau sampai anak-anak kita tahu sampai kita melakukan seperti itu. Iya enggak? Ayolah, jaga diri baik-baik, jaga iman kita, jaga ini kepercayaan apa yang diberikan anak-anak, keluarga, suami, orang tua, saudara kita harus kita pegang baik-baik, biarlah mereka bangga dengan kita. Kita tidak hanya pulang membawa kesuksesan, tapi kita membawa nama baik, karena nama baik itu lebih penting dari segala apa yang kita miliki. Begitu. Jaga kesehatan, minum banyak air, selalu berdoa, dan jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yo, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke teman-teman semua, pasti akan ada cita-cita baru lagi ya. Yang jelas nanti masih banyak yang harus kita obrolkan. Jangan lupa like, share, and comment di channel ini. Kalau kalian suka, share ke teman-teman semua. Salam mau ke diri. Yes. Cheers. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.